Perkenalkan, nama saya Miki Mandome dengan NIM 230241167 dari kelas 5T6. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai metode SAW atau yang dikenal dengan Simple Additive Weighting. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Di sini kita akan cari tahu dulu apa sih itu metode SAW. Metode SAW adalah pendekatan pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan. Ini melibatkan pembobotan kriteria dan normalisasi nilai untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tujuan penggunaan metode SAW adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan agar lebih objektif, sistematis, dan akurat dalam menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya menggunakan studi kasus penentuan lokasi sekolah terbaik. Kita akan menggunakan metode SAW untuk menentukan lokasi terbaik dalam membangun sekolah 5 alternatif. Lokasi akan dievaluasi berdasarkan 5 kriteria penting. Slide berikut ada alternatif dan kriteria. Di sini ada 5 alternatif. Yang pertama, Gorong-Gorong. Yang kedua, Keramat Tanjung. Yang ketiga, Padang Tiji. Keempat, Pide. Dan yang kelima, Sigle. Ada juga kriteria. Ada 5. Yang pertama, kepadatan penduduk. Yang kedua, angka kelahiran. Yang ketiga, jarak dengan penduduk. Yang keempat, jarak dengan SD lain. Dan yang kelima, harga tanah. Kelima kriteria ini dipilih karena sangat berpengaruh dalam menentukan kelayakan lokasi pembangunan sekolah. Berikut adalah data awal nilai setiap alternatif dari masing-masing kriteria. Data inilah yang menjadi dasar perhitungan kita dalam metode SAW sebelum dilakukan normalisasi dan pembobotan. Untuk data-datanya, teman-teman bisa lihat di tampilan. Kita langsung saja pada slide berikut. Di sini ada langkah pertama, menentukan bobot. Setiap kriteria diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya. Penentuan bobot bisa dilakukan oleh ahli atau pihak yang berwenang. Bobot ini sangat penting karena akan memengaruhi hasil akhir perangkingan. Selanjutnya, untuk langkah kedua, tentukan benefit dan cost. Dalam metode SAW, kriteria dibedakan menjadi 2. Yang pertama, benefit atau keuntungan. Kriteria yang nilainya lebih besar dianggap lebih baik. Contohnya C1, C2, C3, dan C4. Yang kedua ada cost atau biaya. Kriteria yang nilainya lebih kecil dianggap lebih baik. Contohnya C5, harga tanah. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, kita akan lakukan normalisasi R. Normalisasi dilakukan agar semua data berada dalam skala yang sama. Rumus yang digunakan berbeda antara benefit dan cost. Contohnya, untuk benefit, nilai dibagi nilai maksimum. Misalnya, A1, C1 itu sama dengan 67 dibagi dengan 90. Itu sama dengan 0,744. Dan untuk cost, nilai minimum dibagi nilai alternatif. Misalnya, A1 C5 sama dengan 20 dibagi 78, itu sama dengan 0,256. Selanjutnya, langkah keempat, rankingan atau tabel 1. Pada langkah ini, setiap nilai normalisasi dengan bobot kriteria. Ini adalah proses untuk melihat kontribusi setiap kriteria terhadap skor akhir alternatif. Contohnya, A1 C1 sama dengan nilai normalisasi R dikali dengan W. Maka A1 C1 sama dengan 0,744 dikali dengan 0,15 itu sama dengan 0,111. Selanjutnya, langkah 5, perankingan tabel 2. Pada tabel ini terlihat hasil perkalian semua nilai normalisasi dengan bobot untuk setiap kriteria
kemudian dijumlahkan. Skor akhir setiap alternatif adalah untuk A4 0,736, A3 0,714, A5 0,710, A1 0,655, A2 0,565. Jumlah semua nilai C untuk setiap alternatif untuk mendapatkan skor akhir. Maka, lokasi terbaik ada di pilihan PDE atau A4. Hasil lokasi terbaik dari seluruh perhitungan lokasi PDE atau A4 memperoleh skor tertinggi yaitu 0,736. Ini berarti PDE adalah lokasi terbaik untuk membangun sekolah berdasarkan kriteria yang diterapkan. Alasan mengapa PDE adalah pilihan terbaik: PDE unggul karena memiliki harga tanah terendah sehingga menjadi kos paling efisien, memiliki angka kelahiran tinggi yang menjamin potensi awal di masa depan. Secara keseluruhan, memberikan kombinasi benefit cost yang paling seimbang. Kesimpulannya, berdasarkan analisis SAW, lokasi PDE atau A4 menonjol sebagai pilihan yang paling optimal untuk membangun sekolah. Yang pertama, skor tertinggi. PDE atau A4 meraih skor akhir 0,736 menungguli alternatif lainnya, menunjukkan kombinasi kriteria yang paling menguntungkan. Dan yang kedua, harga tanah kompetitif. Dengan nilai C5 terendah 20, PDE menawarkan biaya akuisisi lahan yang paling efisien, faktor penting dalam proyek pembangunan. Dan yang terakhir, angka kelahiran tinggi atau C2. Angka kelahiran yang signifikan 89 di area ini menjamin potensi populasi siswa yang kuat di masa mendatang. Analisis SAW secara jelas mengidentifikasi PDE sebagai lokasi yang paling menjanjikan, memaksimalkan benefit sekaligus meminimalkan cost. Metode SAW terbukti sangat efektif untuk masalah yang membutuhkan perbandingan alternatif secara sistematis. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.